Kalau kita ingin memahami sifat Rahmanur Rahimnya Allah, kita akan bacakan satu hadis, di mana dengan satu hadis ini akan sedikitnya menggambarkan tentang sifat Rahmanur Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma min yaumin yatlu'u fihi syamsuhu illa wa tunadis sama ya rabbi idzalli an asquta kisafan ala ibni adam faqad ta'ama khairuka wa mana syukur. Tidak ada satu hari pun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, tidak ada satu hari pun kecuali di hari tersebut matahari terbit, kemudian langit berteriak kepada Allah, langit berteriak kepada Allah, ya Rabb idzalli an asquta kisafan ala ibni adam faqad ta'ama khairuka wa mana syukur. Ya Allah, izinkan aku, kata langit, izinkan aku untuk aku jatuhkan diriku ini kepada manusia. Sesungguhnya mereka itu rakus akan nikmat-nikmatmu, tapi mereka enggan untuk bersyukur. Wa tunadil jibal, ya Rabbi i'dhalli an atbiqu ala ibni Adam faqad ta'ama khairuka wa mana syukruk. Kemudian berteriak pula gunung, ya Rabb, ya Allah, kata gunung, izinkan saya untuk saya bentur-benturkan diri saya ini kepada manusia. Sungguh mereka itu rakus akan nikmat-nikmatmu, tapi mereka enggan untuk bersyukur. Wa tunadil bihar, ya Rabb i'dhalli an aghriqa ala ibni Adam faqad ta'ama khairuka wa mana syukruk. Dan berteriak pula lautan, ya Rabb izinkan saya untuk saya tenggelamkan diriku ini kepada manusia, karena manusia rakus akan nikmat-nikmatku, tapi mereka enggan untuk bersyukur. Setiap hari, setiap matahari terbit, gunung, lautan, kemudian langit berteriak kepada Allah, minta izin. Ya Allah, izinkan saya untuk saya jatuhkan diriku ini, untuk saya tenggelamkan diriku ini, untuk saya bentur-benturkan diriku ini kepada manusia, karena mereka rakus akan nikmat-nikmatmu, tapi mereka enggan untuk bersyukur. Setiap hari. Ya Rabb i'dhalli an aghriqa ala ibni Adam faqad ta'ama khairuka wa mana syukur. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Da'uhum law khalaqtumuhum la rahimtumuhum fa in tabu ilayya fa ana habibuhum wa illam yatub fa ana tabibuhum. Ini lautan dan seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia, untuk kita ini. Kemudian kita rakus akan nikmat-nikmatnya Allah, yang nikmat tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya, sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ayat ini berulang 2 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Apabila kalian menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, apabila kalian hendak menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat zalim dan selalu berbuat kufur. Nikmat itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, nikmat itu sendiri yang dijelaskan dalam Al-Qur'an la tuhsuha, tidak akan dapat terhitung. Kemudian sang pemberi nikmat, yang maha memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala, sifatnya apa? Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang menerima nikmat, manusia, sifatnya bagaimana? Zolumun kafar, selalu berbuat zolim dan selalu berbuat kufur. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, manusia itu dalam bahasa Arab itu insan. Insan itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab lagi adalah hayawanun natik, hewan yang dapat berbicara. Karena nggak ada hewan yang dapat berbicara kecuali manusia. Ada sifat hayawaniyah dalam diri kita. Dan ketika kita memperhatikan dalam Al-Quran tentang insan, tentang nas, manusia, itu pasti buruk, pasti jelek. Karena itu sifat dasar manusia. Lalu setelah itu datang pengecualian. Coba kita perhatikan. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Manusia itu dalam keadaan rugi kecuali yang khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallun. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah.
Kalau mendapatkan kebaikan, dia tahan kebaikan tersebut. Apabila mendapatkan keburukan, dia berkeluh kesah. Illa kecuali al-musallun, orang yang selalu sholat. Jadi sifat dasar manusia dalam Al-Quranul Karim, apabila kita perhatikan itu selalu buruk dan jelek. Lalu setelah itu datanglah pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang sholat, kecuali. Dan Allah mencucurkan nikmatnya kepada kita begitu banyak. Yang kita jelaskan tadi, Allah Ghafurur Rahim, kita zolumun kafar, selalu berbuat zolim dan selalu berbuat kufur. Tapi begitu pun kita membalas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kezoliman dan kekufuran, Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kita di muka bumi ini. Wa yattakhidallahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Apabila Allah menghukum manusia di muka bumi ini, maka pastilah manusia ini akan binasa dari muka bumi. Toh kita ketika melihat kepada hal yang haram tidak tiba-tiba picek. Toh ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak kemudian tiba-tiba meleleh begitu. Ketika kita membicarakan orang lain, tidak tiba-tiba kemudian bengkok begitu, tidak. Allah tidak menghukum kita. Walakin yu'akhirullahu ila ajalin musamma. Tapi Allah akhirkan kepada kehidupan akhir kelak. Ada hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Nah kemudian, kembali kepada hadis yang tadi yang kita jelaskan tersebut, kita jelaskan kepada hadis yang tadi, ketika langit, gunung, lautan berteriak kepada Allah meminta izin untuk menenggelamkan, menjatuhkan, membenturkan dirinya kepada manusia, apa jawaban Allah? Da'uhum, lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Biarkan, kata Allah. Ini gunung, langit, bumi, langit, gunung, lautan berteriak meminta izin menjatuhkan, membenturkan, menenggelamkan dirinya kepada manusia karena manusia itu rakus akan nikmat-nikmatnya Allah tapi mereka enggan untuk bersyukur. Apa jawaban Allah? Da'uhum, biarkan. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Karena aku menciptakan mereka, maka aku menyayangi mereka. Fa in tabu ilayya fa ana habibuhum. Apabila mereka datang kepada aku, maka aku akan menjadi kekasih bagi mereka. Wa illam yatub fa ana tabibuhum. Dan apabila mereka tidak datang kepada aku, maka cukuplah aku menjadi dokter bagi penyakit hati mereka. Allahu Akbar. Inilah sifat Rahmanur Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sifat Rahmanur Rahimnya Allah kepada seluruh makhluknya, terutama kepada orang-orang yang beriman.